Shalom Extra People, hari ini kita kembali lagi dalam You Extra Project dan kita akan membahas satu tema, yaitu The True Messenger. Apa itu? Kita akan bicara tentang bagaimana Tuhan membawa kita, menjadikan kita untuk menjadi pembawa pesan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan lagi. Sejak masa muda kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar firman Tuhan yang kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Yehezkiel pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan hari ini kita akan membahas beberapa ayat berkaitan tentang the true messenger. Kenapa menjadi penting? Karena hari-hari ini kita dengar banyak anak-anak muda yang sudah mulai memahami, mengerti pesan-pesan yang seharusnya tidak mereka dengar. Karena pesan-pesan itu berisi tentang kekecewaan, pesan-pesan itu berisi tentang hal-hal yang negatif, hal-hal yang justru tidak mendidik dan tidak memberdayakan mereka. Makanya kita sebagai anak-anak muda Tuhan, anak-anak muda Kristen yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar dari firman Tuhan bagaimana menjadi pembawa pesan yang sungguh-sungguh benar. Bukan hanya dirinya sebagai pembawa pesan, tetapi pesannya juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan pada hari ini buat kita semua. Bagaimana kita bisa menjadi the true messenger. Yang pertama, mari kita lihat dari ayat 1, Yehezkiel pasal 2 ayat 1. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Yang pertama, bicara tentang menjadi the true messenger, ini berbicara tentang inisiatifnya dari Tuhan. Kenapa? Karena setiap panggilan untuk menjadi pembawa pesan dari Tuhan, itu harus inisiatifnya dari Tuhan. Kita nggak bisa dengan diri kita, dengan keberadaan kita, ucuk-ucuk bilang, aku mau dong jadi pembawa pesannya Tuhan, aku mau dong jadi saksinya Tuhan. Gak bisa, karena bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu untuk berbuah. Nah, itu yang menarik anak-anak muda, karena Tuhan ajak kita untuk boleh menjadi pembawa-pembawa pesannya Tuhan. Seperti yang kita baca, Yehezkiel ini Tuhan ajak, Tuhan utus untuk boleh menjadi pembawa pesan bagi umat Tuhan, sehingga mereka dikuatkan, mereka dalam menghadapi tantangan hidup, mereka dalam menghadapi penghukuman yang datang dari Tuhan, mereka dikuatkan karena Nabi Yehezkiel dipanggil Tuhan secara khusus. Dan inilah yang terjadi dalam hidup kita anak-anak muda. Kita adalah orang-orang yang Tuhan panggil atas inisiatif Tuhan. Kalaupun hari ini engkau berada di sekolah, hari ini engkau berada di kuliah, di kampus, hari ini engkau ada di tempat kerja, dan engkau ditantang oleh dunia ini untuk membawa dampak yang positif, menyatakan kehadiran Tuhan buat banyak orang di tempat dimanapun kalian berada. Itu artinya Tuhan berinisiatif untuk menjadikan kalian the true messenger. So, kita harus melakukan apa yang Tuhan mau. Bagaimana caranya kita bisa mengenal bahwa Tuhan memanggil kita? Sederhana jawabannya. Kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Seperti Nabi Yehezkiel. Yehezkiel dekat dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita anak-anak muda. Mulailah setiap hari hidup kita bangun dengan membaca firman Tuhan. Bangun di dalam doa. Perkuat imanmu untuk engkau mengerti rencana-rencana Tuhan dalam hidupmu. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjadi the true messenger. Yang pertama, inisiatifnya harus dari Tuhan. Jangan cari panggung, jangan cari muka, jangan pengen menang sendiri. Tapi biarlah Tuhan memilih hidupmu dan engkau Tuhan persiapkan. Caranya bagaimana tadi? Caranya hubunganmu harus dekat dengan Tuhan. Dan yang kedua, menjadi true messenger. Sasarannya itu harus jelas. Kalau tadi inisiatif dari Tuhan, yang kedua sasarannya harus jelas. Mari kita baca. Yehezkiel pasal 2 ayat 3 dan 4. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel. Lihat, Yehezkiel Tuhan utus kepada orang Israel. Lalu apalagi? Kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Ayat 4. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan pada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Artinya, kalau kita mau jadi the true messenger, sasarannya harus jelas.
Nggak semua orang dipanggil untuk jadi hamba Tuhan full time. Nggak semua orang dipanggil untuk menjadi pesaksi di dunia bisnis, di dunia kampus, di dunia sekolah, atau di dunia kerja. Nggak semua orang. Tapi masing-masing kita ketika kita tahu sasarannya, dari mana kita tahu sasaran? Ketika kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, kita tahu sasaran kita. Oh, ternyata Tuhan panggil saya jadi the true messenger di kampus. Saya Tuhan panggil jadi the true messenger di sekolah. Saya Tuhan panggil jadi the true messenger di tempat kerja. Nah, fokuslah teman-teman kepada hal itu. Jangan sibuk ngurusi yang bukan jadi sasaranmu. Misalnya, engkau nggak usah pusing kalau ada orang yang kayaknya memberitakan pesan-pesan yang negatif di sekolah, sementara engkau dipanggil menjadi the true messenger di kampus. Nggak usah pusing. Kalau engkau dipanggil jadi the true messenger di tempat kerja, lalu engkau lihat ada orang-orang yang membawa pesan-pesan yang negatif di kampus, nggak usah pusing, karena itu bukan bagianmu. Bagianmu adalah sasaranmu dari Tuhan. Seperti Yeskiel Tuhan suruh kepada orang Israel, kepada orang-orang pemberontak. Dia lakukan itu. Dia nggak jadi nabi kepada bangsa-bangsa lain. Dia nggak jadi nabi kepada orang-orang lain. Dia jadi nabi menyampaikan pesan Tuhan kepada orang Israel yang adalah sasaran yang berasal dari Tuhan. Jadi hari ini jangan terlalu sibuk ngurusin orang lain. Fokuslah kepada apa yang menjadi sasaranmu yang Tuhan sudah tetapkan buat hidupmu. Dan yang ketiga, menjadi the true messenger tidak perlu takut. Ayat 6 perhatikan. Dan engkau anak manusia janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya, biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri dan engkau tinggal dekat kalajengking. Perhatikan, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Saya mengerti anak-anak muda, kita masih muda, kita mungkin masih awam, kita nggak punya banyak pengalaman dalam bersaksi, dalam menjadi the true messenger. Tapi ketahuilah, Tuhan berkata jangan takut. Artinya kalau kita sedang menyampaikan pesan Tuhan, kita tahu Tuhan yang inisiatif panggil kita, kita tahu sasarannya jelas. Maka yang ketiga, jangan takut. Yeskiel dikatakan engkau gak usah takut Yeskiel, meskipun engkau di tengah-tengah onak dan duri, engkau tinggal dekat kalajengking. Artinya apa? Meskipun hidupmu sekarang ada di tengah-tengah orang yang menolak kamu karena kamu menjawab pembawa pesannya Tuhan, tapi jangan takut, sebab Tuhan menolong menyertai hidupmu. Jadi dengan justru semakin engkau merasa, kok hidup saya semakin ditekan ya, kok hidup saya kalau saya mau sampaikan pesan Tuhan kok semakin gak enak ya, justru saat itulah engkau harus semakin teguh, engkau harus semakin kuat untuk menyampaikan pesan Tuhan, karena memang disitulah engkau diutus. Aplikasinya apa anak-anak muda? Setelah kita tahu 3 hal tadi, inisiatif dari Tuhan, sasarannya harus jelas, dan yang ketiga, jangan takut. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Sederhana, mulai bangun hubunganmu kembali dengan Tuhan. Karena ayat 5 dan ayat 7 berkata, dan baik mereka mendengarkan atau tidak. Perhatikan ayat 7 juga katakan, sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau dengar atau tidak. Urusan hasil nantinya teman-teman, urusan hasil nantinya anak-anak muda, apakah orang itu mau dengar pesan Tuhan, apakah orang itu mau terima kita, itu bukan lagi urusan kita. Jangan sibuk sama hasil, tapi ikuti setiap proses Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Perbanyak hubunganmu sama Tuhan, perdekat hubunganmu sama Tuhan, baca firman supaya engkau sampaikan firman yang murni, engkau sampaikan pesan Tuhan yang murni buat banyak orang. Urusan hasil, apakah mereka mau dengar kamu, apakah mereka mau percaya sama Tuhan, itu bukan urusanmu. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Dan tugasmu, tugas saya, tugas kita semua adalah menjadi the true messenger. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah dengar firman Tuhan menjadi the true messenger. 3 hal yang kami pelajari hari ini Tuhan, bahwa inisiatif untuk menjadi the true messenger datang dari Tuhan. Itulah sebabnya kami tidak perlu kecewa dengan diri kami tidak perlu merasa rendah diri, karena kami tahu Tuhan yang memilih kami, Tuhan yang inisiatif untuk menjadikan kami pembawa pesan-Mu, sehingga kami percaya Tuhan mengerti kami. Yang kedua, kami belajar Tuhan, sasarannya harus jelas, apa yang kami beritakan, kepada siapa kami memberitakannya, itu harus jelas. Dan ajar kami Tuhan untuk fokus kepada sasaran hidup yang Tuhan berikan buat kami, bukan fokus kepada yang orang lain lakukan. Dan yang ketiga, ajar kami Tuhan untuk jangan takut dalam hidup ini, supaya kami tetap menjadi the true messenger yang berani, sekalipun ada onak dan duri, sekalipun seakan-akan kami ada di tengah-tengah kalajengking yang membahayakan kami ketika kami menyampaikan firman Tuhan, tapi kami mau tetap berani karena Tuhan tidak
pernah meninggalkan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk semuanya ini, supaya kami tetap fokus kepada Tuhan, tidak menjadi kecewa, karena kalaupun hasilnya tidak baik seperti apa yang kami mau, kami tidak kecewa Tuhan. Karena kami tahu bagian kami hanya untuk memberitakan urusan apakah pesan itu diterima, urusan apakah orang itu terima percaya Tuhan, itu adalah urusan Tuhan. Itu adalah Roh Kudus yang mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, jadikan firman Tuhan ini hidup dalam hati dan keseharian kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Extra People, saya Setrina dan hari ini saya mau menceritakan sebuah kesaksian di mana Tuhan memakai saya sebagai messenger di lingkungan pergaulan saya. Jadi waktu itu saya berkumpul sama teman-teman saya, dan kebanyakan teman-teman saya ini bukan orang yang mengenal Tuhan. Dan pada saat itu di Indonesia tuh lagi heboh-hebohnya masalah isu SARA dan berita-berita hoax yang membawa agama. Agak sensitif sebenarnya, tapi pas kita lagi berkumpul dan mereka baca tentang berita tersebut, teman saya ada yang bilang, "Set, sebenarnya gue baca berita kayak gini tuh gak enak loh sama lu." Terus gue tanya, "Kenapa? Kok lu gak enak sama gue?" Dia bilang, katanya, "Iya soalnya kan ini bawa-bawa agama lu gitu, lu di agamanya dihina, dikata-katain lah, di ini gitu. Emang lu gak kesel?" Ya saya waktu dia bertanya gitu, saya cuma jawab, "Kenapa harus kesel?" gitu. Terus iya karena di sini kan agama lu dibawa-bawa, dikata-katain, dihina, pokoknya mereka tuh benci banget lah gitu. Emang lu nggak kesel? Terus saya jawab, di Kristen diajarkan sama Tuhan bahwa kita tuh harus mengasihi mereka, mau mereka jahat sama kita, mau mereka benci kita gitu. Nggak masalah, yang penting kita mendoakan mereka. Buat apa sih kita kesel, marah, apalagi sampai demo dan membela Tuhan seperti itu? Kan Tuhan berkuasa, masa kita yang membela Tuhan? Terus teman saya juga bilang, "Iya sih, gue juga belum pernah ya ngelihat orang Kristen itu turun ke jalan, demo, teriak-teriak, apalagi kalau lagi dikata-katain gitu." Nah pada saat itu saya itu ingat, saya pernah ngobrol dengan papi saya, dan itu saya bilang, "Kenapa ya saya kok kebanyakan teman-temannya itu orang-orang yang belum mengenal Tuhan?" Dan papi saya bilang, "Mungkin itu cara Tuhan biar kamu bisa buat mereka itu mengenal Tuhan dan bertobat gitu." Dan itu saya sadar. Nah semakin lama, selama kita bergaul, kita tuh suka namanya melakukan permainan. Permainannya ini ada di handphone gitu, kuis, terus ada kategorinya, salah satunya kategorinya agama, dan di situ banyak sekali pertanyaan yang isinya tentang Kristen, contohnya tokoh Alkitab, ayat-ayat Alkitab gitu. Dan biasanya ketika mereka main, mereka nanyanya ke saya. Ya udah dari situ kita sering diskusi, sering ngobrol, bahkan mereka sering main ke rumah saya dan bertanya tentang Kristen, tentang ini. Nah selama mereka banyak bertanya gitu, saya sadar bahwa ternyata Tuhan tuh punya cara yang unik menempatkan saya di antara teman-teman saya yang belum mengenal Tuhan. Karena ketika mereka bertanya, saya menyampaikan tentang kebenaran gitu, dan itu membuat mereka memahami dan akhirnya mereka tidak salah mendapatkan informasi. Apakah mereka akan bertobat? Bagi saya itu urusan Tuhan dan Roh Kudus bagaimana menjawab mereka. Mungkin bukan saat ini, tapi 10 tahun, 20 tahun mendatang mereka bisa bertobat dan ingat apa yang sudah mereka dengar tentang Tuhan gitu. Jadi intinya buat Extra People maupun kita anak-anak Tuhan, yuk kita sama-sama tetap melayani Tuhan, memberitakan kebenaran, gak usah takut mereka mau mendengarkan atau enggak, mau dihujat seperti apa, tapi intinya ketika kita sudah menyampaikan firman Tuhan, itu tugas kita. Selanjutnya Tuhan yang menentukan menjamah atau enggak. Jadi tetap terus menceritakan kebenaran. Tuhan memberkati.